apa minggu kemarin itu saya juga agak lupa, saya ngasih kan di materi minggu ke-17 itu komponen RC menggunakan sumber DC gitu. Saya mau tanya apakah sudah saya jelaskan. Oh, tak salah. Kemarin sudah membahas contoh-contoh yang sumbernya DC. Ini kan sudah ya komponen kalau kapasitor di paralel itu seri. Kalau seri itu menjumlahkannya seperti paralel. Kalau paralel menjumlahkannya seperti seri, kebalikan dari resistor. Kalau induktor sama kayak resistor. Kalau seri ya seri satu. Nih kalau seri ya L1, L2, L3. Kalau paralel seperti L1, seperti L2 seperti itu. Sama kayak resistor. Tapi kapasitor kebalikan. Kalau kapasitor paralel itu ya C1 tambah C2 tambah C3. Itu kemarin sudah. Nah, ini juga sudah ya kemarin. Ini juga sudah kemarin. Minggu kemarin Mas. Nah, ini sudah belum ya? Takutnya saya kelewatan. Apa Anda lupa belum buka? Ini direkod nggak ini? Kalau direkod apa? Apa nggak dengar saya? Belum present Bu, Ibu belum. Oh iya, ya Allah lupa. Saya buru-buru. Ya ampun. Soalnya Anda sudah selesai sih sebenarnya, tapi kita ulang-ulang apa-apa mengisi waktu sampai ininya. Biasanya kalau saya udah bikin soal itu jelasnya ya sekitar itu. Kalau belum bikin soal kan saya jelasinnya kemana-mana. Nah ini banyak yang ini. Kemudian iya, udah nggak apa-apa. Ini contoh soal yang pertama saya lupa minggu kemarin itu sudah bahas kan judulnya itu komponen RLC tapi sumbernya DC. Ini sudah belum ya? Anda lupa. Sudah belum ya? Lupa saya. Sudah Bu. Oh iya, hebat. Saya Nggak ulang apa-apa, kalau ya gini cepat-cepat aja sambil menghabiskan waktu. Tapi sudah tahu ya, kalau DC frekuensinya 0. Kalau 0 kapasitor diputus, di open. Kalau induktor dihubungkan. Itu untuk DC. Nah, gitu aja. Jadi siap-siap penghapus kalau kapasitor dihapus aja. Yang paling disukai anak-anak ini karena tinggal hapus. Kalau DC ya, ini ya 10 volt bukan 10 sin omega T. Bukan 10 cos omega T. Bukan AC tapi DC. Kalau DC itu semua kapasitor dihapus. Semua kapasitor juga dihapus. Putus 1 senti atau putus 1 mili itu sudah sama aja dengan putus semua sampai ke cabang. Nah, putus semua sampai ke cabang. Ini juga putus semua sampai ke cabang. Jadi untuk komponen C sama L itu untuk DC tidak tidak bisa memberikan apa karena frekuensinya 0, sedangkan induktor sama kapasitor harus punya frekuensi omega itu tadi. Nah, induktor itu bukan di open tapi dihubungkan di short, R-nya 0. Nah, habis dihapus buru-buru dikasih supaya kita tahu kalau di situ itu sebetulnya induktor. Udah dikasih biru aja ya, tapi maksudnya nah gini sehingga kelihatan arusnya sama dengan gitu. Ada yang bilang arus di 5 ohm berapa? Saya pernah dengar anak-anak itu 10 dibagi 5, jangan ya. Tidak berlaku, jangan seperti ini. 10 bagi 5 nanti lari ke sini 10. Tidak, arus itu begitu ada plus keluar kemudian terhubung lagi ke negatif, itu hitungannya seperberapa mikro gitu ya, langsung begitu ada sumber, ada resistor, plus ke min.
langsung menyentuh semua resistor. Sehingga bukan 10 dibagi 5, tapi dibagi 10. Nah gitu, itu aja yang sekitar saya ini 10 ampere. Ya sudah, kalau sudah. Cuma saya kasih, saya apa namanya, saya ingatkan bahwa kalau sumbernya DC, itu semuanya hapus. Kalau induktor dihubungkan kayak gini, kalau kapasitor dihapus. Itu soal nomor 3 ya. Anda pasti dikerjakan dulu boleh, nomor 3 dikerjakan dulu. Bukan seperti nanya, pokoknya sumbernya DC, komponennya RLC, caranya seperti itu. Nomor 3, maksud saya supaya apa? Kalau saya letakkan di nomor 1, nanti Anda nomor 2 juga mengerjakannya hapus, padahal sumbernya AC misalnya. Kalau AC dikerjakan benar-benar ya. Agak kayak matematika Pak Tanto. Seperti itu. Ini sudah, tidak ada soal yang resistor murni, itu bahannya UTS. Kita sudah tidak mengulang UTS lagi, udah. Bahannya hanya komponen RLC. Pokoknya tidak ada yang resistor murni. Terus apa lagi? Ingat-ingat ya, kalau node itu apa? Semua sumber tegangan keluar. Ya. Pokoknya mengisi sampai jam. Sebetulnya nggak ada sih. Ini tahu ya. Ini dihapus, hapus. Ada menghilang, nggak apa-apa. Soalnya ini paling cepat ngerjainnya. Control V. Pasti siap-siap menghapus ya. Ini saya hapus. Ini sudah dikerjakan belum ya? Saya hapus. Ini juga saya hapus. Berarti putus 1 cm sama dengan putus sampai mentok. Nah ini induktor jangan di apa namanya? Jangan diputus tapi dihubungkan. Nah. Ini R sama ini kan berarti 0 ohm gitu ya. 0 ohm. Ini di paralel 0 tahu ya. Ya kan? R paralel 0 kali 2 0 tambah 2 0 itu berarti ini 0 ya, tahu kan? Udah tahu ya. Jadi 0 saya hapus. Udah jadi seperti ini bentuknya. Ini 4 ya. 4 kan 2 tambah 2 4. Saya hubungkan ya. 4. Tapi di sini 4. 4. Nah. Empat. Ada yang bilang 12/4 ini seri kan Bu? Kalau seri mungkin saya ginikan Anda jadi kelihatan, kalau nggak seri. Saya putar. Nah ini kalau saya taruh sini, tuh udah nggak seri lagi. Kalau kayak gini jadi kelihatan kelihatan paralelnya. Nah, ya, ini paralel maksudnya ya. Jadi yang keluar dari sumber, apa yang keluar dari sumber 4 sama 12 paralel. Total aja ya. Total
R total sama dengan 12 kali itu 12 kali 4 halalnya berarti 3 ini ya. Saya hafal 3 sehingga I yang keluar dari sumber itu. I yang keluar dari sumber IS ini IS ya, I yang keluar dari sumber itu adalah V total V sumber dibagi R total. R total sama dengan 3 ampere. Berarti arus masuk, bukan arus masuk, arus sumbernya adalah 3. Kemudian misalnya tanya berapa I yang di sini gitu ya. I yang di 12 langsung aja ya. Yang di 12 yang hijau itu sama dengan tetangganya gitu ya. Per tetangganya ditambah dirinya sendiri kali sumber. 4 kali 3 12. 16. Mungkin juga yang 4 ohm bisa Anda kasih. Yang di 4 ohm tetangganya bertetangganya tambah dirinya sendiri apa 36 ya, kok 36 12 ya, 36 per 16 apakah 36 harus masuk sama harus keluar ya, 36 per 16 ditambah 12 per 16 sama dengan harusnya 3 ya kan, 3 4 48 ya sama ya tuh. Kemudian ada yang tanyakan boleh langsung di-cut ya, seperti itu. Udah, saya bosan ya Anda ya, kalau bosan ya sudah, apa namanya, kapasitor hapus, induktor stop. Sumber tergantung enggak ya, maksudnya sumber tergantung itu 2I tergantung dari sini. Kalau ininya 5 ampere ya sumbernya jadi 10, kalau ininya 2 ampere sumbernya jadi 4. Kompleks ini terlalu banyak drama, saya kira nggak usah untuk semester 1. Mana lagi? Ini juga sudah ya. Copy image. Jam sekarang masih jam 9. Lama. Nomor 1 itu ya Pak Mes sama not ya. Masih bisa kok.
rangkaiannya sederhana. Nomor 2 itu nanti ada lagi contoh. Nomor 3 yang seperti ini sumbernya DC, siap-siap menghapus. Saya hapus. Itu hapus kecil sama 1 cm sama pokoknya hapusnya sampai percabangan biar rapi. Kayak gini nih, hapusnya jangan ini aja. Ribet kalau kayak gini 2 ohm itu gimana ya udah semua aja biar rapi, biar indah dipandang gitu. Nah, masih lama ya ini ya. Kasih ini aja deh. Saya kasih ini biar cepet ya, tapi Anda tahu ya. Saya kasih sebentar begini. Misalnya ini apa? 2 farad. Rangkaian seperti ini enak ya. Cara mengerjakan berapakah I yang di sumber misalnya yang ditanyain. Berapa I sumber gitu. Tentukan arus yang di 2 ohm gimana ini? I. Berapakah I sumber? Berapa? Kalau udah bisa dijawab, udah lewat nih. Berarti langsung ya. 6 dibagi sama 6 sama dengan 1. Udah belajar ini pokoknya nih. 6 dibagi 6 sama dengan 1 ya. Kalau ada yang ditanyakan diulang, kalau enggak lewat. Nah, pokoknya I sumbernya 1 ampere. Ini dihapus nih, dihapus. Ini short, jadi 4 sama 2. Kan? Dah, selesai. Kemudian apa lagi? Nih, sama Nut sudah ya kemarin ya, yang itu loh, sumbernya AC, sama Nut, yang sumbernya AC. Sudah, terus apa ini kita? Superposisi campuran, rangkaian campuran. Nah, sekarang rangkaian campuran mana nih? Yang mana ya? Saya belum ngajar rangkaian campuran, habis itu sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, coba jemputnya ada nggak? Masih ada. Apa? Misalnya ini kan sumber, kalau superposisi sumbernya harus lebih dari 1. Dikasih. Ada yang tanyakan sama ini enggak ya? Gampang. Ini masih resistor murni. Nah, ini yang mesh sama not ya. Kemarin sudah. Mesh sama not sudah. Kita rangkainya. Apa sekarang kita harus superposisi. Superposisi ya, superposisi ini ada mesh. Kita pakai yang superposisi. Rangkaian campuran. Ya, kita belajar rangkaian campuran. Saya belum ngajarin yang rangkaian campuran. Apa ini ya? Misalnya ini ya. Kalau ini pelan-pelannya dikerjakan ya, bisa.
waktu pokoknya campuran copy image. Nah ini posisi, tapi dia campuran, maksudnya campuran itu 1 DC 1 AC. Pas. Sebentar saya pikir yang gampang. Ini ya. Ini campuran, berarti 1 DC apa 3 volt ya, di mana saya letakkan. Kalau tanya ya, 3 volt. DC sama AC, ini AC-nya gini. DC 30 volt, 3 volt aja yang gampang. Nah, gimana caranya? Kita kecilin ya, tahu ya. Tentukan V itu yang di 2 ohm pakai superposisi. 1, menggambarnya pasti apa? Harus 2 rangkaian karena sumbernya 2. Jangan digambar cuma 1. Copy. Pas. Harus 2. Ini soalnya 1 DC 1 AC. Pertama, pakai yang dalam mana dulu? 3 volt dulu. Ya udah, kalau 3 volt dulu DC, berarti saya harus hapus. Pertama, Pertama diginiin dulu. Kalau sumber DC kan, kalau superposisi sumber tegangan diapain? Harus ingat, superposisi dikerjakan pada saat sumber itu sendirian, tidak boleh langsung dua-duanya. Jadi kalau rangkaian itu ada 2 sumber, berarti kalau rangkaian itu ada 2 sumber, berarti Anda harus menggambar 2 rangkaian. Kalau ada 4 sumber, Anda harus menggambar 4 rangkaian. Rangkaian pertama ditambah rangkaian kedua, tambah rangkaian ketiga, tambah rangkaian keempat. Kalau perlawanan dikurangi, kalau searah ditambah, gitu kan? Nah, 1 dibuang. Kalau sumber tegangan di short, kalau sumber arus dihapus. Tadi kan ini kan sumber tegangan saya apain ini namanya? Saya hubungkan. Tuh. Karena DC berarti kapasitor dihapus. DC ya. Kalau kapasitor dihapus putus 1 cm, ya kayak putus sampai percabangan. Nah, ini sehingga V pada saat ketemu ini berarti gimana nih? Ini begini. Yang apa nih, merah misalnya. Nah, berarti ini ada arus begini gitu kan. Sehingga V-nya diatur deh. V yang ke-1 itu hasilnya berapa? 3 kan? Paralel. 3 volt. Caranya bisa lah kalau kayak gini ya. 3 plus V sama dengan 3 volt. 3 volt yang pertama. Udah simpen ya, kalau simpen kecilin aja. Kecilin, tapi kelihatan. Nah, sekarang lagi pas. Kita ngerjakan yang kedua. Pakai sumber yang satunya. Ini soalnya nggak bagus ya. Nggak apa-apa. Kita kerjakan apa adanya, sesuai apa? Sesuai teori, sesuai analisa. Apa gimana? 3 volt dihapus ya. 3 volt dihapus, hubungkan. Aturannya gitu.
hubungkan begini. Ini asal sesuai cara aja ya, apa adanya. Saya soalnya juga buru-buru, maksudnya belum dipikirkan gitu. Tapi caranya seperti ini. Ya udah 2 ohm sama ini di paralel. Jadi V 0 volt ya. Kan ini di paralel dulu. Kalau di paralel berarti 0 volt. Nah gini. Hilang. Saya tadi mau. Alhamdulillah ayah negatif. Itu di mana? Maaf ya, ini apa ini? Sudah seperti itu caranya ya. 3 volt, 1. Sekarang V yang hijau misalnya. V yang hijau atau yang biru deh. Yang biru kita sampai jam 10 kan santai. Nah, V yang biru mana? Ya udah, V yang biru 0. V yang kedua 0. Sehingga V yang V apa namanya? V total apa V yang benar? Ya, 3 tambah 0. Lagi soal yang kira-kira enak dilihat. Saya kan tambah 0. Gitu. Jadi 3 volt. Tuh ya Allah. Kenapa? Ada yang ditanyakan apa aja? Paham kan? Kalau campuran seperti itu. Masih ada apa aja? Itu juga ada ya, seperti campuran seperti itu. Ini soalnya seperti ini. Jadi coba saya bikin yang kira-kira nggak 0. Ini kebetulan jadi begini. Oh, begini aja berarti. Nah, ini jawabnya 3 volt ya, karena dari sisi sini 3, dari sisi merah itu yang pertama 3, sisi biru yang pertama 0. Ada lagi yang tadi itu mana ini? Copy image. Apa yang mana lagi ya? Apa yang asli campuran di mana ya?
Bentar. Kalau ini kan AC sama AC campuran. Kalau ini hapus. Apa ini yang DC misalnya? Kalau ini yang DC. Kalau ini yang DC. Ini yang AC. Coba kalau dibalik ya. Image. Saya nyari belum ketemu. Atau ada yang ditanyakan apa aja misalnya gak jelas yang mana. Oh, pasti Control V. Tapi caranya seperti itu ya. Misalnya yang ini kita buat DC coba. Sebentar, ini misalnya 3 volt itu. Di sini ya. Kemudian Anda mau nyoba? Siapa mau nyoba? Atau Anda coret gitu ya? Kita kerjakan apa adanya ya. Kalau 3 volt, ya nggak bisa ya. Kan dihapus nih. Ini di short, ini dihapus. Nggak bisa. Jangan soal lagi berarti yang mana ya? Yang kira-kira bisa. Atau ada yang tanyakan, apa aja? Ini ada contohnya. Yuk kita kerjakan, tapi agak lama nggak apa-apa ya. Ini jam 10 selesai. Ketemu soalnya. Nah, seperti ini. Kita pelan-pelan ngerjain. Masih ada ya. Masih ada. Kalau mau tanya, apa aja ya? Udah jelas nih jelasinnya. Nih, pertama yang dikerjakan apa dulu? 6 ampere dulu DC, gampang ya. Soalnya hapus. Pertama yang dikerjakan 6 ampere. 6 ampere yang ditanya apa? V yang di sini. Nah, kita pakai penghapus yang besar. Agak susah ini yang dihapus cuma ini toh. Ya. Yang dihapus ini 6 ampere ya. Kan yang dipakai 6 ampere, sumber yang lain diapain? Sumber yang lain dihilangkan, diganti tahanan dalamnya. Tadi tegangan ya, terus tegangan di stop, kalau sumber arus di open. Agak lama ya, ngerti ya. Nah, seperti ini. Nah, DC ini saya hapus ya, tapi enggak saya open ke induktor. Ini juga kemudian saya select spek aja 90, saya taruh sini cuma biar kelihatan parah, sebetulnya sama aja. Kemudian terus saya kecilin dulu ya saat di sini sudah selesai karena mes sama not minggu kemarin sudah sumber AC, sumber DC
dengan komponen RLC sudah nomor 3. Mesh sama node sumber AC 1, campuran nomor 2. Nah, saya kasih ini loh. Saya kasih kisi sama soalnya lagi. Nah, berapa V itu langsung ya tahu. Berarti V-nya berapa? V-nya itu 6 dibagi 1,5 tahu ya. Pertama kali gimana? Anda caranya pakai membagi arus nih. Pelan-pelan. Saya udah ketemu semua nih. Di sini 6 gitu ya. Seperti biasa yang hijau sama biru. Kita cari yang hijau aja kan. Yang hijau sama yang biru di sini. Kita cari yang hijau, yang ditanyakan yang hijau. Udah. Yang hijau sama dengan tetangganya, kebetulan sama, tetangga ditambah dirinya sendiri. Per berapa? 6. Sama dengan tuh, 3/6. Coret ya berarti saya. 6 dari 3 ampere. Berarti satunya juga 3 ampere. Yang biru 3 ampere juga, nggak apa-apa. Berarti V sama dengan 3 kali 3 ya. Langsung ya. 3 kali 3, 9 volt. Gitu. Sekarang cari yang satunya, kecilin ya ini ya. Apa yang tanyakan, ada saya salah mungkin guru kasih kelihatan ya. Iya, kelihatan. Masih ada sini. Oh, ada di sini. Besar. Tadi sudah yang dihapus, sekarang yang 6 ampere. Waduh, lah kok ini ya panjang ya. Gak apa-apa, agak lama. Tapi soal UAS kayak gini, ini panjang ini ya. Berarti yang satu dihapus. Nah, ini dihapus. Ya kan kalau sumber arus dihapus, kalau sumber tegangan di short. Ya. Seperti ini panjang. Gimana ini? Ya, pelan-pelan deh. ZL sama dengan panjangnya. Kalian latihan ya. ZL. Siapa tahu kalau bosnya nggak sulit. ZL sama dengan cos omega T. Omeganya 6. J omega cos omega T. J omega L. Dan soal terakhir ini. Coret saya soalnya nggak ada yang lama-lama ini. 3J ya. 3J. Nah, 3J hapus ya. 3 biar rapi. Dikecil di sini, dikecil tiga Sepersembilan ya, ingat ya, 9 seperti omega C. Aduh kok jelek ini bilangannya. Seperti J omega C itu kan ya, berarti min di atas 6/9.
9 itu kok kayak gitu ya, sederhanakan berarti 3/2 gitu, 3/2 min C 3 kali 2 6, 3 kali 2 9, seperti ini adanya ya. Nah, cekkan lagi C omeganya ininya C omega L. Oh, 3C juga. C omega kali L 3C. Ya. Tiga C, waduh kompleks ini. Ya. Oh, ini 8. 8 sudutnya ya. 8 sudutnya 6. Ini ya, panjang banget. Seri gitu ya. Mau panjang ya. Tahu caranya ini seri, bilang lagi seri berarti. Kopi. Enggak bisa. Gimana ini? Panjang gini. Berarti diparalel dulu. Kita cari apa sih? V di situ. V di situ. Tadi V yang di hijau tadi 9 volt. Jadi nanti jawabnya 9 tambah V yang ini. Berarti ini di seri gitu ya. V di sini seri pembagi. Di sini 3C ditambah 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. Kemudian ini 8 sudut 0. Pakai lo bisa enggak ya? Ini paralel itu pembagi arus gitu panjang ya. Soalnya berarti ini di seri dulu ya. 3 plus 3C. Atau di sini 8 sudut. Ada yang lebih mudah cepat enggak? Jadi 3 plus 3C di seri. Kemudian cari kapasitor. Kemudian di seri sama ini. Nanti ketemu I. Kemudian habis I. Baru pembagi arus gitu. Habis membagi arus nanti kali itu gimana pelan-pelan 3 plus 3 5 ya gimana deh 3 plus 3C ini kan kali kali
kali kok 2 gitu sih bilangannya. 2 min C ya. Min C di sini. Min C ini sama dengan berapa? Per gitu. 3 plus 3C min C min C 3 per 2 dengan tuh. Ini kali ini 9 per 2. Jelek ya bilangannya. C 3 kali 3 9 per 2. Itu kan? Ini 9. Ini kan 3 kali 9 per 2 juga min 9 per 2. Kemudian C kali C min 1 plus 9 per 2 itu per itu. Ini sama ini gimana caranya? Ini 2, ini 6. Jadi 3, 6 kurangi 3 ya. 6 dikurangi 3 3 per 2C bilangannya gini ya. 3 per 2C. Ini kan matematika Anda ya. Terus apa ini dia Pak ini? Ini 3 per 2C. Buat sudut ya, buat ini ya. Berarti panjang lama banget nih. Jadi ini dibuat polar. Dibuat polar ya. Jadi ini masih apa ini? Masih R set paralel nih. Set paralel itu 9 per 2 itu 4,5 ya misalnya. Enggak, 9 per 2 aja. 9 per 2 gitu. Plus, min ya itu ya. Min C. Pas saya nggak punya kalkulator. Min C per 92 gitu. Bisa dihilangi enggak ya? Jadi itu ya. Ini matematika yang maksudnya ya. 3 plus 3 per 2C. Apa ini? Nah, coba. 9 per 2 min C per 9 bisa hilang. 1 min C. 1 lalu ini apa namanya bilangannya terlalu buat gampang-gampang aja ya soalnya ya. Lama itu nanti. Saya nggak bawa kalkulator. Nah, kita buat kok ini yang ini. Yang ini. Kita modif aja yang ini. Copy image. Kalau dibalik harusnya di situ. Kalau hasilnya di situ berarti jadi open. Nah, mending gini aja copy image ya. Biar nggak susah-susah menghitung. Ya, jawabannya nggak ada ya soalnya ya. Tuh ini nggak ada apanya soalnya. Tuh nggak ada jawabannya. Tapi terlalu lama kayak gitu ya. Anda harus menghitung. Jadi kalau ini open ini AC, Anda ini dicari dulu 3 sama setengah. 3 tambah 3 itu dicari. Kemudian diparalel sama kapasitor. Kemudian dicari tambah 3 ohm, dicari sama induktor. Kemudian V per Z total ketemu I. Sehingga I
I 3 ohm, ya R tetangganya separat per setengah paras C. Jadi kalau menjadi I yang 3 ohm ya ZD per ZC ditambah Z seri ZLR kali sumber. Itu yang dapat dari sini. Yang di induktor sama yang di resistor sama. Setelah kamu ya I kali 3. Tapi untuk mendapatkan Z totalnya itu Z totalnya harus 3 ohm sama ZL diparalel sama ZC jadi sama 3 ohm sama ZL itu kemudian V dibagi Z total ini terlalu matematikanya terlalu panjang untuk AS itu biasanya itu ya itu hal ya kopi ini pas kita balik ya. Ini yang DC ya. Coba biar ada jam berapa? Setengah 10. Ini yang DC. Convert misalnya. Nah, bisa jadi semua. Ini yang DC, ini yang AC. Nah, AC itu 6 C gitu ya. 6 C biar yang penting apa? Yang penting stepnya tahu caranya ya. Ini berapa nih? Nah, ya enaknya ya. Ini 12 volt ya. Ini 12 volt. Kalau ini nggak lama kayaknya dikerjakan. Kita ada masukan apa tuh? Jadi nggak salah. Apa kalian dikerjakan? Ini soalnya ya. Tentukan sampai. Nah, seperti ini. Pertama saya mau ngerjain ini dulu deh. Sama aja ya. Ini di stop. Kalau ini di stop, kalau ini berarti ini apa? Seri 3 sama ZL, seri paralel dengan ZC, kemudian seri sama ZL, kemudian paralel sama ZR. Sama aja ya sudah, kalau kayak gitu saya ganti lagi biar ini aja sebenarnya ini aja biar hapus-hapus ya. Masih ada waktu, masih ada. Kalau kayak gini, kalau betul jangan itu masalahnya di kalau di masih kita hitung ribetnya matematika itu berarti 6 ampere aja ya, 6 ampere aja ya nih kalau gitu yang tadi aja ya terus ini juga ampere. Oke, ya mengecek mana dulu. Udah kalau kayak gini berarti saya ingin tanya dulu deh, masih ada halo
saya ngerjakan yang ini dulu, berarti saya hapus. Ini saya hapuskan. Kalau sumber arus itu dihapus, sumber arus dihapus sampai percobaan. Ya, nggak apa sampai ini. Nah, kayak gini. Ini seri ya. Ini seri, tahu ya. Masih agak ribet, tapi nggak seribet tadi. Sudut nol ini ya. Berarti apa? Langsung aja di sini ya, merah. Yang hijau tadi. Langsung aja kita cari yang hijau. Kemudian tadi Z-nya tadi berapa ya? Ya, pusing. ZC 3/2J. ZC itu berapa sih? Coba kita hitung. ZC sama dengan yang beda lagi ya. Seperti omeganya C-nya 1/9. Oh, enggak lagi. Ini 1, ini 3. 1/1/1/3. 1/3 itu 3. Naik ke atas min. Min C ya. Ini 3C. Min 3C. Induktornya induktor C omega N. Aduh, omeganya setengah lagi. Itu berdua gak enak ya. Saya ganti 4. Saya ganti berapa? 12 saja ya, 12 Henry ya. Sebentar kok, 12 sih. Jangan pecahan maksud saya. J omega kali L. Kalau L-nya 2, L-nya berapa enaknya? Kalau L-nya 1, J omega L. Kan gitu ya, hanya 1 ya. Biar enggak satu. Berarti set sama dengan di sini langsung aja ya. J omega kali L. Nanti J 3J gitu. Habis. Oh, itu bisa 1 ya. Berarti bisa 6C gitu ya. Jangan 1, berarti 2. Kok mereka rating supaya saya kalkulator apa ini? Jangan hasilnya propolis ini saya apa ini 2 ya, 2 2 Henry. Berarti kalau 2 Henry J omega kali L. L-nya 2, 6J. 6C 6
C. Nah, tinggal ada kan. Kalau soal seperti ini harus difikirkan supaya Anda itu menghitung tidak terlalu sulit. Supaya itu bikin soalnya itu gimana caranya Anda cepat mengerjakan gitu, nggak pecahan lah, nggak, kalau bisa nggak pakai kalkulator bisa gitu. Ya udah, sekarang yang hijau, yang hijau, aduh, hijau kan yang ditanya 3 ya. Yang ditanya yang hijau, dengan di sini ya. Yang ditanya yang hijau, di sini ya, yang hijau atau yang 3 tetangganya, langsung aja ya, tetangganya 6C min 3C ya, per itu, kita langsung aja ya, udah deh, gini aja deh. Set ini saya gambar lagi deh. Sama gambar yang rapi ya. Ini meskipun bengkok tapi rapi. Ini sumbernya. Kita masih mengerjakan satu ya. Terus ini yang ditanya. Kemudian apa ini? Ini apa ya? Terus ini setnya ada dikerjakan tadi. Setnya 6C punya. Di sini di dalamnya ada induktor sama kapasitor. Induk sama kapasitor itu ya di sini setnya menjadi 6C dikurangi 3C jadi 3C ya. Di sini 3C, di sini 3 ohm. Ini 3C ohm, ini 3 ohm, terus nah sumbernya 6 sudut 0 ya. Gimana sih? 6 sudut 0. Sumber akhirnya jangan berisik. Berarti 6 sudut 0 itu di sini. Nah, sekarang yang itu yang dicari ya P di sini kan, yang itu hijau sama dengan di mana nih? Sini ya. Di sini. Tahu ya tadi maksudnya ya. Yang di 3 ohm tetangganya plus dia sendiri dikali kalkulator masuk kali itu 6 dan UAS enggak ini tuh, enggak sesulit perhitungan ini. Saya pilih-pilih angka yang gampang-gampang. Ini saya buat ini aja ya, polar 3,90 derajat per
3 kuadrat 9. 3 kuadrat 9. Akar 81 ya. Sudut 3/3 itu 1. Kalau 1 itu kalau nggak salah 45 derajat. Terus kali 6 sudut 0. Apa wis 6 kali 3 18. Ya, 6 kali 3 18 cm ya. Anda sambil tanya apa yang saya tanya. 6 kali 3 18. 18 sudutnya 45 naik ke atas ya. Jadi 90 dikurangi 45. 90 kurangi 45, 45. Nggak usah dikasih plus ya. 90 kurangi 45, 45. Ini dibagi ya. Dibagi akar 81, saya nggak tahu nih. Nah, ini. Nah, ini. IU kali I3 ya. Kemudian sehingga V kecilin ya. Bu, Bu, akar ya. 81 itu 9, Bu. Oh iya, astaga, sampai lupa. Ya, terima kasih, ya ampun. Terus 2 ya hasilnya ya? Iya, Bu. Iya, langsung ya. Ya ampun, terima kasih ya. Kalau pas satu kok bisa selesai ini. Terima kasih, ya lupa. 819 dan ini ya dari sini. Ini dari sini. Ini hapus dulu. 9. Wah, lumayan bagus. Ini 9. Ini berarti 2. Sudut 45 derajat. Harusnya enak ya ini. Nah, ini gimana? Ya, berarti V kan yang ditanya V yang di sini ya. V yang di sini. Yang hijau deh. Nah, yang tanya V yang di sini. V di 3 ohm itu I kali I kali ZR deh. I kali ZR. Yang di 3 ohm 2 sudut 45 derajat kali R-nya 3 ohm. Langsung 3 kali 2, 6. 6 sudut 45 derajat. Sudah selesai. Nih. Nah, sekarang bisa nggak yang di sini ya? Tadi yang soal kita, ini ya tadi ya. Ini ya soalnya ya ampun kecil. Ya udah nggak apa ini kecil soalnya ini. Dikecilin lagi. Copy. Yang itu sudah berarti pas. Coba dibesarin lagi. Oh masih bisa. Nah, tadi itu apa? Tadi itu kita sudah mengerjakan yang hijau, yang 6 yang C. Sekarang kita mengerjakan yang tadi itu kita mengerjakan yang AC yang sudut 0 ini dikerjakan yang ketemu yang ini V3 ohm. Sekarang kita mengerjakan yang DC paling enak. Kalau yang DC saya penghapus. Satu kan kita kerjakan sumber yang ini udah selesai. Yang 6 ampere dihapus karena sumber arus. Sekarang saya pakai yang 6 ampere. Saya harus menghapus sumber satunya. Saya hapus, nggak saya short, saya hapus sumbernya harus tuh dihapus. Ini saya hapus, ini saya hapus.
kapasitor saya hapus, di situ paling enak sekali. Hapus, aduh tadi berapa ohm? 3 ohm ya, saya lupa. 3 ohm. Ya, 3 ohm. 3 ohm, 3 ohm. 3 ohm. Terus apa nih? Ya. Tadi kita menghapus yang ini, sehingga yang ada kapasitor sama induktor ya, dihapus. Hapus bersih, ini 3 ohm. Sekarang karena DC, ini saya menghapus ini. Ya, ini bersihnya. Nah, dihapus, ini bersih. Yang induktor, dihapus tapi jadi open, buru-buru keburu lupa. Nah, kemudian lagi ada ini, hapus, cepetan ya, nggak lupa. Begini, ya ampun enaknya. Jadi arahnya ke bawah ya. Kemudian sekarang yang warna merah nih, merah ke sini, berapa ampere itu? Ya, kebayang ya. Pas jam 10 ini merah ya, merah ke sini, harusnya kan itu ke sini. Berapa harusnya? 3 6 ampere. 6 ampere, sehingga V sama dengan 6 kali 3. I kali R. R-nya kalau nggak salah 3 ampere. V dengan I 6 kali R. R-nya 3 ohm. 6 kali 3, 18. Nah, oh, sehingga V semua V total V keseluruhan V dari rangkaian yang lengkap itu biasanya DC dulu 18 volt ditambah karena arahnya satu bawah, yang merah yang hijau ke bawah, ditambah 6 atau begini. Langsung aja ya, itu nih ya, nggak usah merah tambah hijau gitu, nggak usah. Berarti 18 volt karena searah ditambah, ya bagus ya. Saya suka bentuknya jangan sudut 45. Nanti soalnya Anda jawab nih, 6, jangan 6 sudut 45 ya. 6 sin. Tuh. 6 sin. 3T jawabannya seperti ini. Plus 45. Saya nggak suka sudut 45 karena apa? Nggak tahu frekuensi sudutnya berapa, sinyalnya sin apa cos gitu. Kalau kayak gini kan lengkap. Nanti gitu ya kalau UAS yang lengkap, tinggal nulis aja gampang kan. Nah, satuannya volt ya, nggak cukup nih. Segitu. Nah, jawabannya lengkap ya. Yang DC tadi jawabannya 18. Biasanya DC dulu ditambah karena searah, amplitudenya 6, gelombangnya sin, frekuensinya 3, sudut tambah kita punya sudut 45. Pas jam 10. 45 derajat pas setengah. Menulisnya seperti ini ya. Lengkap, ada satuannya juga. Ini jawabannya. Nomor berapa itu? Nomor 3 soal seperti ini, cuma mirip persis cara mengerjakannya kayak gini. Tapi sekali lagi perhitungannya nggak ada yang kayaknya yang menghitungnya ini per yang tidak dinalar oleh akal. Tapi gampang kok. Ini ya 18. Jadi kalau campuran ya DC ya DC bisa seperti dalam sih. Aduh, akhirnya panjang lebar ketemu juga. Meskipun apa ini? Duh, jemilnya hilang ya.
namanya. Enggak. Kenapa 18? Tadi 22. Apa? Ada ngerjain ini? Ngerjain. Oh, kadang putus ya jaringannya gitu. Kadang WA saya itu jaringan ada enggak gitu. Saya scan dulu sebelum saya tutup. Anda boleh apa Pancasila. Oh ya, ini ya, berarti Anda minggu depan, wah,